Halo Art People, kembali lagi dengan aku Rafael Seno. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat untuk terus berkarya. Oke, jadi di video kali ini aku mau berbagi tutorial lagi cara menggambar atau cara mengarsir rambut ya. Banyak banget dari teman-teman yang mempertanyakan cara menggambar rambut di Facebook, di Instagram maupun di kolom komentar YouTube. Banyak banget yang nanya-nanya bagaimana caranya mengarsir rambut tanpa teknik dusel menggunakan pensil begitu ya. Oke, kita akan langsung aja ke tutorialnya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dulu buat teman-teman yang belum subscribe dan like juga, oke? Ya, oke. Jadi untuk menggambar rambut ya, untuk menggambar rambut kita perlu membuat pola dulu ya. Kita akan membuat pola. Jadi ini bayangkan kita membayangkan kita bikin wajah dulu, misalnya bikin begini ya, lingkaran begini. Kemudian rambutnya misalnya kita bikin yang laki-laki dulu ya. Misalnya aku buat yang modelnya agak cepak dikit gitu, agak cepak begini. Terus ke sini. Ini telinganya. Kemudian begini. Nah, ini kita buat dulu polanya. Polanya bagaimana? Polanya itu jadi kita ngelihat arahnya ke sini. Yang ini yang poni tetap di depan begini, arahnya begini ya. Kemudian yang sebelah sini ke sini, dan yang di atas poni ini dia naik begini ke sana. Kemudian baru yang sebelah sini, ini kita ke samping begini bisa atau ke bawah juga bisa. Nah, cara mengarsirnya di sini aku buatkan lagi yang besar biar jelas. Nah, begini. Begini. Kemudian begini ya. Nah, cara mengarsirnya ini kita cukup membuat arsiran tipis dulu. Kita bikin tipis dulu sesuai dengan polanya gitu. Jadi jangan sampai kita ngacak atau diacak-acak gitu, jangan. Nah, kita bikin arsiran yang halus dulu begini. Nah, kalau bisa sehalus mungkin ya, sehalus mungkin begini ya. Terus yang sebelah sini ini kita buat dia arsirannya ke sana semua begini. Kemudian yang sebelah sini ini kita buat begini ke atas begini. Nah, kalau sudah baru kita tebelin menggunakan garis-garis tebal. Nah, begini. Gini. Ini kita tanpa kapas ataupun juga cotton bud ya. Kita tanpa kapas, tanpa cotton bud, tanpa tisu, tanpa kuas gitu. Jadi kita murni menggunakan pensil, cara mengarsir gitu ya, bukan cara mendusel, beda. Nah, kalau sudah seperti ini, kita buat yang atasnya begini. Nah, kalau kalian sudah bisa, teman-teman sudah bisa membuat arsiran yang halus, sehalus mungkin, barulah kita memikirkan pencahayaan. Oke, kita memikirkan pencahayaan, kita akan bikin lagi di kertas yang lain ya. Di sini aku menggunakan kertas sket aja. Nah, begini. Kita akan bikin sketsa dulu, wajahnya dulu. Begini. Kemudian misalnya aku bikin ini perempuan ya, kita buat perempuan aja.
Kalau sudah, kita tinggal arsir kayak tadi, tetapi kita ngelihat pencahayaannya mau dari mana. Misalnya dari sana, ada di sebelah sini pencahayaan. Nah, jadi ini kita sisakan, kita buat sketsa dulu. Kita buat sketsa dulu mana yang mau dikasih cahaya. Misalnya sebelah sini, dan otomatis sebelah sini juga pasti ada cahaya dikit karena pantulannya dari sini ya. Kemudian sebelah sini lebih terang. Nah, ini tetap diarsir. Ini kita tetap kita arsir begini. Nah, kalau sudah seperti ini kan udah kita bentuk cahayanya ya, sudah kita sisakan, kita sudah sisain. Nah, kalau misalnya masih ada yang kira-kira ada yang apa namanya tuh ketimpah dengan arsiran, kita hapus aja pakai penghapus begini. Makanya fungsinya supaya kertasnya apa namanya arsirannya tipis dulu, itu supaya kita bisa ngapus dan bisa ngasih bagian-bagian mana aja yang kena cahaya begitu dengan penghapus begitu. Nah, kalau sudah, baru kita tebelin pakai pensil yang lebih tebel. Nah, ini aku menggunakan pensil Conte. Nah, kalau misalnya teman-teman syukur-syukur punya Conte, menggunakan Conte juga bagus. Atau kalian kalau misalnya arsiran yang ini udah pakai 2B, pakai yang di atasnya, misalnya 3B atau 5B gitu. Atau syukur-syukur punya yang lebih dari itu gitu ya. Nah, ini aku akan bikin pakai pensil Conte supaya lebih jelas juga di kameranya. Kalau misalnya pakai pensil apa namanya 2B atau yang sejenis Staedtler atau apa itu namanya standar ini ya, sejenis Staedtler atau Faber-Castell atau yang lain, itu dia kadang-kadang kalau di kamera suka kena pantulan cahaya jadi kurang kelihatan gitu ya hasilnya. Jadi aku menggunakan Conte aja biar pantulannya nggak kelihatan. Nah, begini. Yang bagian sebelah sini, yang bagian sebelah yang kena cahaya, ini jangan sampai kena arsiran. Ini kita tipis-tipis dulu aja tapi menggunakan pensil yang tebal. Mengarsirnya tipis tapi menggunakan pensil yang tebal. Nah, kalau misalnya sudah sampai sini ya, kalau sudah sampai sini kita tegaskan garis-garis rambutnya. Misalnya kita bikin begini ya, kita tegaskan aja mau ke arah mana rambutnya. Misalnya yang ada apa namanya rambut yang keluar dari kelompoknya begini ya. Nah, begini. Ini juga bisa. Terus ini masih kita arsir terus. Jadi diusahakan kalau misalnya teman-teman mau belajar menggambar, diusahakan untuk tidak main teknik Dussel ya. Untuk tidak menggunakan teknik Dussel. Kenapa? Karena itu akan merusak kebiasaan. Karena takutnya nanti teman-teman jadi nggak bisa mengarsir, malah ketergantungan dengan kapas atau tisu atau cotton bud begitu. Jadi diusahakan tetap menggunakan pensil. Apapun hasilnya tetap menggunakan pensil begitu. Nah, ini kita udah sampai begini. Kemudian untuk yang bagian sebelah sini, ini kita gores-gores sedikit-sedikit aja supaya cahayanya tetap kelihatan. Oke. Nah, untuk yang sebelah sini, kalian bebas juga, sebenarnya bebas untuk membuat pencahayaannya mau bagaimana. Sebenarnya paling enak kalau kalian nyontoh gambar ya, sebelum kalian bisa berimajinasi. Kalau bisa kalian teman-teman semua tuh ini nyontoh gambar, nyontoh objek yang asli atau foto gitu ya.
Jadi tahu mana pencahayaannya ada di mana segala macem gitu. Jadi nggak ngasal-ngasal gitu. Nah, seperti ini. Kemudian kita tinggal membentuk lagi menggunakan garis-garis yang kayak tadi, yang seperti yang di sini ya. Kita bentuk-bentuk begini, misalnya ada yang tebel, kemudian makin tipis, kemudian tebel lagi, makin tipis lagi, gini, terus tebel lagi, dan seterusnya. Yang sebelah sini juga. Nah, di tempat cahaya, di tempat yang ada cahaya ini, kalau kita mau bikin garis tebal juga bisa, tapi habis itu hilang. Jadi jangan langsung jangan diterusin. Nah, gini aja. Oke. Terus yang sebelah sini juga. Nah, karena pencahayaan ada di sebelah kanan, jadi yang sebelah kanan sini nggak usah terlalu tebel-tebel ya. Yang tebel itu yang bagian sebelah sini aja ya, yang kira-kira nggak kena cahaya, yang ketutup sama rambut yang ada di luar. Nah, begini. Jadi dia efeknya ya, efeknya dia ada rambut yang tertutup sama rambut yang ada di luar sini gitu. Nah, ini kita tebelin juga, misalnya begini. Nah, polanya harus tetap sama seperti di awal tadi ya. Jangan sampai berubah. Kita tetap ngikutin alur. Yang sebelah sini juga begitu. Ini kita buat tebel karena ada di sebelah kiri. Nah, begini. Nah, yang sebelah sini kita sisakan untuk cahaya, masuknya cahaya, pantulannya, begini. Kemudian sebelah sini baru kita buat lagi. Nah, begini. Ini kita buat gelap. Nah, di sini kita boleh bisa membuat, nah yang apa namanya tuh, keluar dari jalur, keluar dari kelompoknya juga bisa, gini ya. Terserah teman-teman modelnya mau seperti apa. Nah, begitu. Aduh, sorry, ini kita nggak pakai alas, jadi kotor kemana-mana. Oke ya, jadi gitu. Kemudian untuk yang laki-laki juga sama sebenarnya. Kita cuma ngikutin pola aja kok. Kita cuma ngikutin pola. Jadi kalau misalnya kita polanya misalnya tampak samping ya, kita buat tampak samping dulu, gini. Terus rambutnya begini ke sana. Nah, begini. Ini baru ke sini. Oke. Jadi untuk polanya ini ke sana, ke belakang begini ya. Ke belakang, yang ini boleh ke depan, boleh begini. Kemudian yang sebelah sini ini tetap miring ke sini, terus miring terus. Baru sampai ke sini, lama-lama dia ke bawah begini. Nah, ini ke bawah begini, ini ke sini, ini ke sini. Ini ke atas, ini ke belakang. Begitu. Itu polanya. Cahaya misalnya dari sebelah sini ya. Dari sebelah sini cahayanya, baru kita bikin arsirannya. Nah, yang sebelah sini, untuk rambut yang sebelah sini, ini kita, karena ini kan di bagian yang mendekati kulit ya, jadi otomatis untuk yang mendekati kulit kita arsir sesuai dengan kulitnya gitu. Jadi kulitnya juga kena arsir gitu. Baru kemudian yang sebelah sini. Kemudian ke bawah begini.
Nah, usahakan untuk tetap konsisten dengan arahnya ya. Usahakan untuk tetap konsisten dengan arahnya. Jadi jangan sampai kita apa namanya tuh jadi ngacak-ngacak atau menggunakan arsiran zigzag atau menggunakan arsiran mix gitu ya. Jangan sampai. Jadi kita kalau untuk khusus untuk rambut kita menggunakan arsiran satu arah, tetapi tetap pada polanya, tetap mengikuti pola dan arah dari si rambut itu sendiri gitu. Ya, mungkin itu aja yang bisa aku jelasin untuk untuk menggambar rambut, untuk mengarsir rambut. Semoga bisa membantu buat teman-teman semua yang baru belajar menggambar. Usahakan untuk tidak menggunakan dusel, tidak menggunakan kapas, tidak menggunakan tisu dan lain-lain, tidak menggunakan tangan ya. Jangan menggunakan tangan, gunakan pensil. Diusahakan untuk menggunakan pensil gitu. Supaya apa? Supaya teman-teman bisa terlatih dengan profesional begitu. Ya, semoga membantu, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Bye-bye.